Pemirsa, perempuan yang satu ini punya bisnis waxing, nail polish, dan juga lash di kawasan Jakarta Selatan. Kita panggil langsung Juliana Halim. Halo, selamat datang Juliana, welcome. Halo. Ini bajunya pas-pasan putih-putih hari ini. Halo, baik. Oke, nah sebelum kita ngobrol-ngobrol, kita simak dulu paket yang berikut ini, pemirsa. Semua wanita pasti ingin tampil cantik. Prinsip inilah yang mendorong Juliana Halim dan teman-temannya mendirikan Glam Bar. Salon kecantikan ini menyediakan layanan cat kuku dan nail art, waxing, dan perpanjang bulu mata. Walau terbilang baru, namun kehadiran Glam Bar mendapat respon positif dan langsung diburu para wanita. Lokasinya yang strategis di Senopati dan harganya yang terjangkau menjadi faktor penentu. Kini Glam Bar telah memiliki 2 cabang di Pondok Indah dan Permata Hijau. Ya, itu dia sedikit kisah di balik Glam Bar ya. Juliana, boleh cerita nggak gimana akhirnya bisa ketemu bisnis Glam Bar ini? Awalnya gimana? Awalnya sih kita kan bertiga ya, kita partner bertiga, terus emang kita tuh suka kecantikan gitu. Terus kita mikir apa ya yang lagi ngetren gitu loh zaman sekarang, yang orang tuh bakal balik terus gitu. Terus saya pikir-pikir, oh iya kayaknya bulu mata deh, karena bulu mata tuh kayaknya nggak bakal mati, sama kayak alis gitu. Jadi kayaknya perempuan harus ada bulu mata. Jadi kita pikir ya udahlah kenapa enggak kita coba jalanin salon bulu mata. Jadi gitu. Glam Bar ini dibukanya tahun berapa nih? Kita tahun 2017. 2017, Oktober. masih lumayan baru lah ya. Masih lumayan baru lah. Kok bisa ketemu ide mau bikin bulu mata gitu? Maksudnya kan saat ini kebanyakan wanita juga banyak yang pasang bulu mata palsu gitu, yang udah very common gitu lah. Dapat dari mana confident kalau bisnis ini bisa jalan gitu di Indonesia? Soalnya waktu kita sebelum buka juga kita kan research ya. Jadi kita mau pakai bulu mata tuh dari mana. Terus partnerku kebetulan dia suka, dia mau belajar gitu. Jadi dia juga cari tahu belajarnya di mana. Jadi kita pas mau buka itu kayaknya yakin nih dengan produk yang kita pakai itu kayaknya bisa laku gitu. Selain bulu mata, Glam Bar ada servis apa lagi nih? Kita ada nails, jadi kayak nail art, biasanya tuh lagi musim, sama waxing. Karena juga biasanya perempuan perlu waxing. Oke, nail art. Apa yang membedakan misalnya kutekan di salon dengan kutekan di salon khusus nail art gini? Kalau misalkan di salon biasa itu mereka cuma bisa polosan. Dan kalau di Glam Bar ini kita juga bisa ada nail art, dan produk-produk yang kita pakai itu juga bukan produk sembarangan ya. Jadi kita pakai produk yang dari Jepang, Korea, dan Amerika juga gitu. Yang bahkan produknya ini ada beberapa produk yang hanya dijual untuk nail artist gitu. Jadi nggak boleh sembarangan orang yang beli. Dari 3 servis tadi ada apa? Nail polish, nail art ya. Tadi juga ada bulu mata dan juga ada waxing. Yang paling rame, paling laku tuh saat ini apa sih? Kalau di kita itu kita menonjolkan di bulu mata, karena bukan hanya omsetnya sih lumayan tinggi ya di bulu mata gitu, karena harganya juga kita bisa charge lebih. Kalau untuk nail art itu kita saingannya itu adalah salon-salon yang di luaran, seperti salon di Ana Wijaya atau enggak ya salon Nufas gitu kan, mereka juga pasti ada mani-pedi seperti biasa. Jadi ya kita fokuskan lebih ke eyelash. Eyelash gitu ya? Iya. Benefitnya pakai eyelash yang dipasang itu apa sih ketimbang eyelash biasanya? Kalau orang kayak aku ya, aku tuh orangnya tuh nggak suka make up. Jadi aku tuh pikir kalau pakai eyelash itu tuh ya we wake up like this gitu. Itu moto dan cita-cita semua wanita gitu ya. I want to wake up like this gitu ya. Tujuan hidup semua wanita adalah I wake up like this. Iya, dan waktunya juga jadi cepet ya betul. untuk siap-siap pagi-pagi gitu. Tapi maintenance-nya gimana nggak? Susah nggak sih? Tergantung masing-masing orang ya. Jadi kalau misalnya orangnya yang apik, ya dia bisa tahan lama gitu. Kalau misalkan orang yang nggak apik, ya serabutan, ya cuci muka ya jebar-jebar aja gitu. Berapa lama tuh kira-kira kalau untuk eyelash tahannya? Untuk yang apik ya itu bisa tahan kurang lebih 3-4 minggu. Kalau untuk yang ngasal 2 minggu sih udah retouch. 2 minggu udah harus retouch. Iya. Itu berarti nggak terlalu lama ya. Harus hebat-hebatan sendiri gitu ya. Kalau untuk alis gimana nih Mbak Anggi? Tahannya berapa lama kalau sekali bikin? Alis dengan prosedur yang betul ya bisa bertahan 1 sampai dengan 3 tahun. Lumayan lama. Itu Iya. dengan touch up atau gimana? Plus touch up bisa lebih dari itu bahkan. Jadi enaknya itu bisa disesuaikan sama mau kita ya. Jadi kalau kita maunya ini bertahan lebih lama,
berarti harus rajin touch up. Tapi kalau enggak, gue mau agak pudarin sedikit biar nanti gue bisa ganti baru misalnya modelnya gitu. Itu didiemin aja 3 tahun pasti soft sampai akhirnya hilang. Bukannya Gitu. memang itu yang dicari juga ya, orang suka cari yang lebih natural gitu ya. Tapi begitu mereka lihat hasilnya dan ternyata standar natural orang Indonesia tuh beda banget ya. Betul. Apa tuh maksudnya? Jadi ternyata standar natural wanita Indonesia adalah menor. Oh gitu. Ya, harus kelihatan. Meskipun kalangan muda-mudi kayak kita nih, maunya menor Apalagi sekarang. persaingan sekarang ketat. Persaingan apa nih? Kita kan cari jodoh. Oh gitu. Aku lagi mikir persaingan apa maksudnya. Kita bersaingnya bukan sama perempuan aja sekarang Oh, kan. gitu. Jadi harus lebih cantik, lebih Yes, kelihatan gitu ya. Harus lebih kelihatan, betul. Oh hebat. Tapi kalau untuk saat ini nih, model alis yang diinginkan tuh seperti apa sih? Apakah Rata-rata misalnya ada desain Korea kah, desain apa atau gimana? tren itu akan selalu ada, akan selalu ada tren yang akan diminati orang, apalagi kalau mereka punya idola atau mengikuti satu gaya tertentu gitu. Tapi selalunya aku selalu ingatkan ke mereka lagi, jangan sampai tren itu overcome your true character. Oh. Karena at the end tren boleh hilang, tapi kan karakter lo will remain the same kan. Juliana, aku mau tanya nih, untuk salon Glambar yang pertama, ini dibuka 2 tahun lalu ya. Kira-kira tuh perlu modal berapa banyak sih untuk buka studio Glambar ini? Kita awal-awal itu karena cari daerahnya juga lokasinya kan matters ya. Lokasinya di mana Kita yang di pertama? Senopati. Di Senopati itu kita tuh luasnya cuma 30 meter persegi, itu aja untuk uang sewanya udah 100 juta per tahun. Wow. Iya, jadinya untuk modal awal itu karena kita bertiga ya, jadi totalnya itu 500 juta. Wow. Besar juga ya, mungkin karena lokasinya aja udah Iya. daerah elit gitu ya. Betul. Karena Selain untuk lokasi, sewa apa lagi nih? produksi, produk itu lumayan mahal, terutama produk kuku. Terus sama gaji pegawai sih, itu yang mahal. Oke. Kalau untuk Mbak Anggi gimana nih? Untuk buka brow studio yang pertamanya ini dulu, berapa sih modal yang diperlukan? Lagi-lagi area itu memang Ngaruh banget ya? paling ngaruh kan. Jadi kalau kita di prime area, kebetulan kita tetanggaan nih, aku di Gunawarman. Oh iya, dekat gitu kita. ya, dekat Senopati. Nah itu udah pasti costly. Terus kedua, kualitas seperti apa yang mau kita tawarkan gitu. Dari kalau untuk pengerjaan alis sendiri, mesin dan bahan yang digunakan itu sangat berpengaruh. Sekarang kan banyak juga mesin dari China gitu. Kebetulan aku ambil semua dari Jerman. Jadi dan semuanya standar medis. Jadi di studioku sendiri namanya aja studio, tapi base-nya tuh klinik sebenarnya. Karena kita kan berhubungan langsung sama kulit orang kan, jadi di situ ada jarum, ada pigmen yang kita kasih, ada mesin seperti apa yang kita pakai. Nah itu sangat berpengaruh. Karena buat aku, kita bukan hanya ingin menjamin kepuasan klien, tapi kita kan juga harus menjamin kesehatan klien. Mungkin itu yang explain, bisa menjelaskan kenapa ada misalnya ada yang sulam alis yang harganya yang waduh diskonan sekali gitu. Perbedaannya di situ kah? Iya, betul. Oke. Untuk investasi awalnya di mesin ini bisa berapa tuh? Investasi mesin di awal karena gini, di luar mesin ada teknik. Jadi kalau misalnya mesin saja bisa 50 juta udah deh cukup bisa gitu. Tapi terus kalau misalnya dia mau ikut kursus lagi, nah itu kan beragam tuh. Masing-masingnya juga ada teknik apa yang ditawarkan gitu. Itu bisa double lagi. Oke. Gitu. Tapi nanti itu bisa dikembalikan dalam jangka waktu yang cukup singkat. Oh, ya. oke. Dan responnya juga kan orang bisa ngerasain sendiri gitu. Iya, ada barang, ada Hasilnya, harga iya, gitu ya. betul. Oke, kita akan bincang-bincang lebih lanjut, tapi pemirsa jangan beranjak dulu, Kreatif Money segera akan kembali sesaat lagi.